Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang salat maghrib Masjid Jami'at Thayyibah yang dimuliakan Allah. Hari ini saya akan insyaallah menyampaikan sebuah kajian yang judulnya perintah untuk bersikap zuhud. Namun sebelum itu, saya ingin mengingatkan sesuatu yang ringan, bahwa setiap kali kita memulai kegiatan atau rangkaian kegiatan, jangan lupa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat basmalah itu ada, kalau di Indonesia 5 kata. Ba atau bi, ya, yang artinya dengan, ismi, nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau kita menyebut ismi aja, nama, ismi Allah, maksudnya hanya menyebut. Tapi dengan kata ba atau bi, bismi, itu mengandung 2 hal. Yang pertama adalah isti'anah. Kita memohon pertolongan kepada Allah. Jadi kalimat Bismillahirrahmanirrahim, B-nya adalah isti'anah. Jadi kalau kita mau melakukan pekerjaan apapun, pekerjaan baik, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berhasil, bukan hasil kita, sehingga kita tidak menjadi sombong. Kalau tidak berhasil, qadar Allah. Allah tidak menjadikan ini berhasil. Jadi isti'anah, kita nggak sombong. Kita misalkan membantu teman sampai berhasil. Apakah kita patut membanggakan diri? Kalau bukan bantuan saya, maka tidak akan berhasil. Nggak boleh. Karena Bismillahirrahmanirrahim, ada unsur isti'anah. Lalu hal yang kedua, tabaruk, memohon keberkahan kepada Allah. Insya Allah apa yang kita lakukan berhasil dan berkah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi pada awal saya buka dengan alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu adalah perkataan para penghuni surga. Kalau kita lihat surat Al-A'raf ayat 43. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan jalan ini. Jadi mereka masuk ke surga ditunjukkan oleh Allah jalannya. Apabila Allah tidak menunjukkan jalan ini, maka kita tidak akan mendapat hidayah. Satu lagi, tidak ada kesombongan dalam diri kita. Dikikis bahwa kita berhasil melakukan ibadah, itu adalah hidayah dari Allah.
Manusia hanya diminta untuk berikhtiar dan berdoa, juga belajar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema mengenai perintah untuk bersikap zuhud berdasarkan sebuah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kalau di kitab Al-Arba'innya Imam An-Nawawi diletakkan pada hadis nomor 31. An Abil Abbas Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajul faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza ana amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Jadi ada dua. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izhad fi dunya. Zuhudlah kamu terhadap dunia. Yuhibbukallah wazhad fima fi aidin nas yuhibbuka an-nas. Dari Abdul Abbas Sahal Ibnu Sa'ad Ibnu Sa'adi radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang jika aku mengamalkannya maka aku akan dicintai. Satu amalan yang apabila aku mengamalkannya maka aku akan dicintai. Yang dia minta dua, oleh Allah dan oleh manusia. Jadi dia minta ujangan kepada Rasulullah, berikan aku sebuah amalan. Kalau aku mengamalkannya, Allah akan mencintaiku dan semua manusia juga mencintaiku. Kalau kita mungkin ditanya seperti itu, waduh nggak bisa, susah. Mana bisa dicintai Allah dan dicintai seluruh manusia. Tapi Rasulullah tidak demikian. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, zuhudlah terhadap dunia. Niscaya engkau dicintai Allah, dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia. Niscaya engkau akan dicintai manusia. Zuhud kepada dunia, maka akan dicintai Allah. Zuhudlah kepada apa yang dimiliki oleh manusia lain, maka engkau akan dicintai manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita dalami. Berdasarkan hadis ini, jadi ada seorang pria datang kepada Nabi, tentunya beliau adalah sahabat. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditanyakan? Faqala ya Rasulullah dullani ala amalin iza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Ajarkan, tunjukkan kepada aku satu amalan, suatu cara yang kalau aku lakukan Allah akan mencintaiku dan semua manusia pun akan mencintai aku. Gampangnya, sahabat ini menginginkan dia dicintai di langit dan dicintai di bumi. Dua-duanya dia minta. Pria tersebut memadukan antara cinta kepada Allah dan juga cintanya kepada manusia. Kalau kita telah lebih jauh, wah ini mimpi. Satu cita-cita yang luar biasa, tercover semuanya.
bisa dicintai Allah berarti pasti dia tanpa melanggar syariah, melaksanakan semua yang diperintahkan dan menjauhi semua yang dilarang. Kalau kita tidak melaksanakan syariah Islam, tidak mungkin Allah akan mencintai kita. Namun di saat yang sama, sahabat ini ingin sekali dicintai oleh masyarakat. Umat manusia yang mengenalnya cinta dia. Yang hidup di sekitarnya mencintai dia. Tidak ada yang memusuhinya, tidak ada yang membencinya. Jadi dia ingin tetap istiqomah dan dicintai oleh seluruh makhluk yang ada di sekitarnya, walaupun dia tetap melaksanakan agama Islam. Walaupun orang tersebut betul-betul istiqomah dalam menjalankan agama, tegas, tanpa basa-basi, tanpa kompromi dalam urusan agama, semua perintah dia laksanakan, semua larangan dia tinggalkan, namun demikian tidak ada masyarakat sekitarnya yang membenci dia. Semua mencintainya. Jadi menjaga hablum minallah dan juga hablum minannas. Pertanyaan sahabat ini seakan-akan sesuatu yang sangat sulit diwujudkan. Padahal sebagaimana kita ketahui dalam fakta sejarah dari zaman dahulu hingga sekarang, ketika kita menjalankan perintah agama, meninggalkan larangannya, pasti ada aja orang yang membenci kita. Pasti ada aja memusuhi kita, melontarkan tuduhan-tuduhan yang miring, tuduhan-tuduhan yang keji, juga sampai-sampai memfitnah kita. Tapi dia nggak mau. Apa yang Nabi jawab? Nabi menyatakan bahwa hal itu bukan mustahil. Bisa saja terjadi. Sebelum sampai ke jawaban Nabi, Imam Asy-Syafi'i berkata, ridon nasi ghayah. Ridon nasi ghayatul la tudrak. Keridoan manusia itu adalah sesuatu yang mustahil didapat. Jadi berdasarkan pendapat Imam Syafi'i aja susah mendapatkan keridoan manusia. Bagaimana seluruh manusia bisa mencintai dia? Kalau Allah bisa. Kerelaan, kesenangan, kepuasan semua orang itu adalah cita-cita kita. Kalau bisa, kita bisa hidup sukses tanpa ada satupun sahabat kita yang renggang, tanpa ada yang fitnah kita. Suatu harapan yang sangat sulit terwujud. Tapi kata Nabi mungkin. Sahabat ini menafikan pikiran yang tadi saya cetuskan. Suatu persepsi yang buruk tentang Allah Ta'ala. Dia buang. Jadi kalau kata teori modern, out of the box. Dia mau keluar dari cara berpikir yang linier. Gak mau. Dia tidak mau pasrah dengan satu doktrin. Pasti masyarakat tidak mencintai dia kalau dia sukses. Tapi dia gak mau. Dia ingin dia sukses, dicintai Allah, tapi tidak ada manusia yang tidak suka sama dia. Jadi bagi sahabat tersebut itu bukan hal yang mustahil apabila itu terjadi. Maka beliau optimis dan bertanya kepada Rasulullah, mungkinkah keridhaan Allah, kecintaan Allah bisa disandingkan secara bersama-sama dengan kecintaan semua manusia? Dan ternyata jawaban Nabi mungkin. Lalu Nabi mengatakan, memberikan suatu kiat yang sekilas itu sangatlah mudah, ringan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu
dalam urusan dunia, niscaya Allah akan cinta kepadamu. Dan zuhudlah kamu terhadap miliknya manusia, hartanya manusia, kesuksesan manusia, kepentingan orang lain. Kalau kita zuhud terhadap itu semua, niscaya mereka akan senang kepadamu, niscaya mereka akan mencintaimu. Nah, bagaimana itu penjelasannya? Di sini Nabi SAW memberikan satu kiat yang simpel, kiat sederhana. Siapapun yang ingin memiliki azimah, azimah itu sebuah tekad yang bulat, keinginan yang kuat, sidqul iradah, keinginan yang kuat, dia pasti bisa melakukannya. Kita harus yakin. Ini adalah petuah Rasulullah. Untuk apa? Agar kita dicintai Allah, sekaligus juga dicintai oleh manusia. Sebelum masuk lebih jauh, kita lihat dulu kedudukan hadis. Hadis ini adalah hadis hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga yang lainnya. Dan oleh Imam Nawawi dinyatakan sebagai suatu hadis yang hasan. Kenapa hasan? Karena ada jalur riwayat yang berbeda-beda, yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga hadis ini bisa berstatus sebagai hadis yang hasan. Dan juga bisa dijadikan sebagai hujah atau dalil dalam penetapan suatu hukum. Apa itu zuhud? Apakah zuhud itu berarti kita harus hidup miskin? Kita harus hidup serba kekurangan? Jawabannya tidak. Apa berarti zuhud itu berlepas diri dari semua kekayaan? Juga tidak. Semua jabatan? Tidak. Semua kepentingan? Lalu kita pindah hidup di gua, hidup di tengah hutan? Tidak demikian. Zuhud adalah kita meninggalkan segala hal yang tidak berguna untuk dunia kita. Dan kita meninggalkan apa yang tidak berguna untuk akhirat kita. Jadi di sini kuncinya adalah kita memilah. Nanti kita akan dapatkan cinta Allah, juga cinta manusia kepada kita. Zuhud berarti meninggalkan semua hal yang tidak mendatangkan manfaat. Main catur apa sholat? 1 jam lagi sholat maghrib. Kalau kita main catur, berarti kita tidak zuhud. Kalau kita tinggalkan yang tidak berguna, main catur, kita persiapkan jam 5 untuk sholat maghrib. Rasulullah mengajarkan zikir banyak-banyak menjelang maghrib. Kalau kita lakukan zikir, maka kita mengarah kepada zuhud. Jadi kita memilah waktu kita kapan melakukan sesuatu. Kalau kita sudah pilah, kita tanyakan kepada diri kita, apakah sesuatu yang kita lakukan ini bermanfaat untuk dunia, untuk akhirat, untuk sekeliling kita? Kalau tidak, kita tinggalkan aja. Jadi di sini kita harus menimbang apakah dengan memiliki sesuatu, menggunakan, mengkonsumsi benda tersebut, lalu berhubungan dengan seseorang, kita pergi ke suatu tempat, melakukan aktivitas, berarti kita menghabiskan waktu kita. Apakah itu bermanfaat untuk dunia saya? Apakah itu bermanfaat untuk akhirat saya? Dulu saya pernah punya teman di kantor. Pada saat kita membagi tugas untuk keluar kota, setiap ditanyakan selalu dia menjawab, besok saya akan kabarkan saya mau ikut atau tidak. Tadinya saya nggak ngerti, ngapain ini orang dikasih tugas malah minta waktu 1 hari. Besoknya dijawab.
saya ikut. Kadang-kala dijawab saya tidak ikut. Ya udah, kalau dia nggak ikut ya pekerjaan dia ya kita yang lakukan. Jadi rupanya setelah saya cari tahu, dia selalu melakukan istikharah sebelum melakukan sesuatu yang sifatnya penting bagi dia. Kalau nggak penting sama dia ditinggal aja. Jadi ini adalah sebuah upaya masing-masing dari manusia untuk mengarah kepada zuhud. Kalau tidak bermanfaat, kita tinggalkan. Kalau bermanfaat, kita lakukan. Baik dari sisi waktu, juga membeli sesuatu, memakan sesuatu, dan lain-lain. Bila dari analisa yang kita lakukan bahwa aktivitas tersebut tidak membawa manfaat bagi dunia kita dan juga tidak membawa manfaat bagi akhirat kita, maka tinggalkanlah. Itu adalah zuhud. Walaupun secara fakta kita kaya raya, tidak harus membakar petasan pada saat malam tanggal 1 Januari. Kalau kita paksakan membakar petasan karena kita punya uang, berarti kita tidak zuhud. Lebih baik uangnya diamalkan untuk hal-hal lain. Walaupun kita memiliki perdagangan, memiliki harta, tetapi selalu kita manfaatkan harta tersebut untuk jalan Allah, sehingga bisa membawa manfaat bagi dunia kita juga bagi akhirat kita. Itulah zuhud. Saya contohkan sahabat Rasulullah. Dahulu para ulama salaf pada saat ditanyakan siapa sih contoh sahabat Rasulullah yang zuhud, benar-benar zuhud, jawaban mereka hampir sama. Innamaz zahidu Umar. Sungguhnya yang betul-betul zuhud itu Umar. Umarnya Umar siapa? Bukan Umar Ibnu Khattab, tapi Umar bin Abdul Aziz. Pernah menjadi khalifah setelah yang Khulafaur Rasyidin. Umar bin Abdul Aziz. Kenapa Umar bin Abdul Aziz yang disebut zuhud? Karena Umar bin Abdul Aziz betul-betul saat itu menguasai dunia. Menguasai dunia, bahkan bisa dikatakan memiliki dunia. Dia khalifah karena pada saat zaman beliau, kekuasaan kaum muslimin membentang dari ujung barat sampai dengan ujung timur. Afrika paling barat termasuk Andalusia hingga ke timur. Kekuasaannya besar sekali. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Karena kekuasaan kaum muslimin di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz bahkan sudah mencapai daratan Cina. Separuh dunia dikuasai oleh Islam pada saat itu. Khalifahnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah sebelumnya nggak ada yang mencapai separuh dunia. Mungkin separuh dari bumi ini menjadi bagian dari kekuasaan dia, bahkan lebih luas lagi. Bagaimana zuhudnya Umar bin Abdul Aziz? Kalau Umar ingin hidup mewah, tentu dia bisa lakukan. Tapi justru sebaliknya, pada saat beliau diangkat sebagai khalifah, harta yang dia punya sebelumnya diserahkan kepada Baitul Mal. Dia hanya menggunakan sedikit yang dirasakan perlu. Selebihnya yang banyak diserahkan ke Baitul Mal karena tidak perlu. Bahkan belum jadi khalifah. Harta sebelumnya, harta perniagaan dia, usaha dia. Jadi jangan bandingkan dengan manusia manapun. Saat dinobatkan, dilantik menjadi khalifah, hartanya dibersihkan dulu. Hanya dipakai sedikit. Dan mencukupkan diri dengan sedikit dari kekayaan. Disebut dengan sifat qanaah. Pada saat banyak kisah, pada saat Umar bin Abdul Aziz menerima orang untuk membicarakan kenegaraan, hal-hal yang bersifat negara,
masalah negara, maka dia menggunakan lampu milik negara, lampu minyak. Ada yang bilang lilin, lampu minyak. Lalu kemudian pada saat pembicaraan sudah beralih ke masalah pribadi, lampu lilinnya ditaruh diganti dengan lampu lilin lain. Saat ditanya, yang ini punya aku, yang itu punya negara. Zuhudnya Umar bin Abdul Aziz. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi SAW bersabda, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah, cukupkanlah dirimu dengan hal-hal yang berguna saja dari urusan duniamu. Semua yang tidak berguna, walaupun itu mubah, niscaya harus ditinggalkan. Mubah pun kalau bisa ditinggalkan, gunakan untuk yang bermanfaat, karena Allah akan mencintaimu. Kita ketahui bersama hukum taklif ada 5, mubah ada di tengah. Jadi kalau sering lupa hukum taklif, ingat aja 5 jari. Di tengah mubah. Geser ke kanan sedikit, sunnah. Geser ke kanan lagi, wajib. Kembali ke mubah. Geser ke kiri sedikit, makruh. Geser ke kiri lagi, haram. Orang yang zuhud, mubahnya aja digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Apalagi yang lain. Jadi, ingatlah 5 jari. Nabi SAW bersabda, laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan yang hakiki bukanlah dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan hakiki adalah kekayaan jiwa, kekayaan hati yang selalu merasa cukup. Jadi ini yang disebut dengan sifat qanaah. Ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Al-Quran juga menjelaskan tentang sifat qanaah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu huwa aghna wa aqna. Yang satu dengan gha, yang satu dengan qaf. Aghna, aqna. Dan sesungguhnya dialah yang memberikan kekayaan, bukan kemiskinan. Dan sesungguhnya dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Aqna, qanaah. Jadi akar katanya ke sana. Lihat surat An-Najm surat 53 ayat 48. Jadi bukan kekayaan dengan kemiskinan yang Allah firmankan dalam Al-Quran, tapi kekayaan disandingkan dengan kecukupan. Artinya apa? Berapapun Allah berikan rezeki kepada kita, itulah yang kita cukupkan. Tidak mencari-cari lebih lagi kalau Allah memang merizkikan kepada kita segitu. Qanaah, kita cukupkan dengan rezeki yang Allah berikan. Jadi zuhud berarti kita menyibukkan diri dengan urusan ibadah, urusan yang berguna. Karena untuk bisa meninggalkan segala hal yang tidak berguna walaupun halal, hanya ada satu cara, hanya ada satu kiat, yaitu menyibukkan diri dengan urusan ibadah kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, sesungguhnya kita hidup di dunia ini hanya menunggu 2 hal. Apa itu 2 hal? Yang pertama adalah waktu sholat, 5 waktu. Dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Di sela-selanya kita melakukan aktivitas dunia. Pada saat azan berkumandang, kita tinggalkan aktivitas dunia, kita melakukan sholat. Hal yang ditunggu kedua, datangnya ajal. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Enggak ada lagi yang bisa kita tunda kalau ajal itu datang. Jadi kalau kita dengar azan, kita lakukan sholat sampai ajal itu datang.
Orang yang bisa memfokuskan aktivitasnya untuk beribadah kepada Allah, merekalah yang betul-betul akan bisa zuhud. Kalau belum bisa fokus kepada ibadah, dia tidak akan bisa zuhud. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dunia itu adalah hina dina. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan bangkai seekor kambing, kemudian kambing itu sedang diseret oleh pemiliknya untuk dibuang. Lalu Nabi mengambil bangkai tersebut dengan mengangkat telinganya. Lalu mengatakan para sahabat, siapakah dari kalian yang ingin membeli kambing ini seharga 2 dirham? Ya, ini kambing cacat dan sudah mati. Adakah dari kalian yang mau membelinya seharga 2 dirham? Apa jawaban para sahabat? Wahai Rasulullah, andai dia hidup pun aku nggak akan beli. Karena dia cacat. Kami tidak sudi membelinya 2 dirham. Ini kambing cacat yang murah harganya. Apalagi dia sudah menjadi bangkai. Maka Nabi mengatakan, adunya ahunu 'alallahi min hadhihi 'ala ahliha. Dunia beserta isinya di sisi Allah lebih hina dibanding bangkai ini bagi pemiliknya. Jadi kalau kita punya bangkai kambing tersebut, dunia ini lebih hina daripada itu. Jadi nggak usah dikejar-kejar dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhaakumut takatsur. Bermegah-megah telah melalaikan kamu. Jadi ini di surat At-Takatsur ayat 1 jelas disebutkan, singkat, padat, tegas. Karena mereka lalai, tersibukkan, telalaikan oleh perlombaan mengumpulkan harta, berbangga-banggaan dengan kekayaan dunia. Jadi hanya orang beriman yang bisa berzuhud. Niscaya orang yang berimanlah yang bisa berzuhud dalam urusan dunia. Mereka hanya menggunakan, mengambil, memiliki apa yang betul-betul dia butuhkan. Kalau nggak butuh, dia lepas. Dia bisa istiqomah dalam ibadah, dia hidup dengan sehat, dia bisa menunaikan ibadah dengan baik dan dengan tenang. Selebihnya dia tidak berambisi untuk memilikinya. Dia tidak tergugah untuk berusaha mengejarnya, nggak perlu. Karena dia tidak butuh. Kenapa? Karena itu tidak ada manfaatnya bagi dunianya maupun bagi akhiratnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, dengan fokus untuk akhirat, maka Allah akan memberikan kepada kita dunia dan akhirat. Jadi Allah yang memilihkan. Jadi ini adalah kiat agar Allah mencintai kita. Berarti simpulannya, untuk kita bisa dicintai Allah, maka kita fokus orientasi kepada akhirat saja. Niscaya Allah akan mencintai kita. Tidak ada cara lain. Apa obsesi hidup kita? Orientasi atau obsesi kita hanya ada satu hal, yaitu bagaimana mendulang cinta Allah. Bagaimana mendulang pahala dari Allah. Bagaimana kita dibangkitkan sebagai calon penghuni surga. Bagaimana kita terhindar dari neraka. Niscaya kita akan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, pertanyaan sahabat, bagaimana agar kita dicintai manusia? Adapun kiat agar kita dicintai oleh sesama manusia, sesuai dengan hadis ini, izhad fi ma'indan nas yuhibbakan nas. Posisikan diri kita sebagai orang yang tidak butuh dengan kepentingan. Kalau orang punya kepentingan sesuatu, kita jangan ikut-ikutan mengambil kepentingan yang diinginkan orang lain. Jangan ada ambisi untuk berlomba, untuk urusan dunia. Apalagi memiliki atau berusaha menguasai harta orang lain. Gak usah.
Jangan jadikan manusia sebagai kompetitor di dunia. Tapi untuk ibadah, silakan. Kita melihat orang sholat sunnahnya rajin, kita sholat sunnah rajin. Tapi untuk urusan dunia, jangan jadikan manusia sebagai kompetitor. Posisikan diri kita bahwa kita bukan kompetitor bagi siapapun dalam urusan dunia. Sehingga semua orang merasa tidak terancam dengan kehadiran kita. Sehingga mereka tidak memposisikan kita sebagai musuh. Sehingga kita tidak ada hasrat untuk ikut memilikinya. Memiliki apa? Dunia. Jadi terkait dengan urusan dunia, jangan berkompetisi. Tapi untuk urusan akhirat, mari kita berkompetisi. Apapun yang dibutuhkan, yang menjadi impian orang lain, yang diusahakan orang lain, kita jangan menyaingi mereka. Sehingga kehadiran kita di hadapan siapapun, dimanapun, kapanpun, tidak pernah dianggap sebagai sebuah ancaman, sebagai kompetitor oleh siapapun. Maka dengan ini, kita betul-betul akan dicintai orang lain. Tidak tersinggung mereka. Lebih baik, baik-baik aja. Terkait dengan urusan ambisi dunia. Seseorang itu dibenci karena dia dianggap sebagai musuh. Terlalu banyak contoh-contohnya. Dianggap sebagai pesaing, sebagai kompetitor. Nabi mempunyai kiat yang luar biasa. Sebagaimana pernah ada contoh hubungan antara kaum muhajirin dengan kaum ansor. Sebagaimana yang dilakukan oleh kaum ansor ketika mereka memprioritaskan kaum muhajirin. Bukan sekedar selevel atau sama. Kaum muhajirin dianggap tamu, dianggap saudara, dianggap lebih tinggi kelasnya oleh mereka. Tetapi bahkan disebut dengan ithar. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka, sekalipun mereka dalam kesusahan. Coba lihat surat Al-Hasyr ayat 9. Yang kedua, Nabi memberikan sebuah kiat lainnya agar kita saling memberikan hadiah. Karena itu dahulu Nabi SAW berpesan, tahabu. Yang pertama pakai ha besar, tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian. Niscaya kalian akan saling mencintai. Kita sebagai orang beriman sudah mengetahui sebetulnya rezeki kita kuotanya terbatas. Kalau itu rezeki kita pasti datang, kalau itu rezeki orang lain kita tidak akan bisa ambil. Sehingga untuk apa kita bersaing untuk urusan dunia? Untuk apa memperebutkan kepentingan dunia? Toh rezeki kita sudah ditakar oleh Allah. Kita tidak usah berebut, kita tidak usah bersaing. Rezeki itu pasti akan datang dan akan pasti kita dapati. Ada sebuah hadis, "Lau anna rajula arada ayyahruba min rizqihi la atahu rizquhu kama atahul ajal." Andai seseorang itu ingin lari dari jatah rezekinya, maka rezeki itu akan mendatanginya sebagaimana ajal mendatanginya. Jadi kata Ali bin Abi Thalib sama. Rezeki punya ajal, kematian juga punya ajal. Jadi dua-duanya akan beriringan. Dia tidak akan mati sebelum rezekinya habis. Rezekinya tidak akan habis sebelum dia mati. Itu saling berhubungan. Malaikat juga telah menulis beberapa perkara ketika kita berada dalam rahim ibu kita. Saat kita berumur 4 bulan, 3 kali 40 hari, 120 hari, 40 hari kita sebagai nutfah, cairan yang melekat, 40 hari berikutnya alaqah, segumpal darah, 40 hari berikutnya mudghah, segumpal daging. Allah telah memerintahkan malaikat untuk menulis amalan kita, nasib kita,
kita sengsara atau bahagia nanti di dunia, ahli surga atau ahli neraka, kemudian rezeki kita, juga kapan kematian kita. Jadi kalau kita bicara qadar, itu mengandung unsur ilmu Allah, catatan Allah, dan juga Allah Maha Pencipta. Jadi nggak usah kita debat tentang qadar. Terakhir Rasulullah SAW bersabda berkaitan dengan rezeki ini bahwa Ruhul Kudus, malaikat Jibril membisikkan kepadaku, anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha, ya, tastakmila ajalaha, bahwa tidak mungkin suatu jiwa itu menghembuskan nafasnya yang terakhir sampai dia betul-betul mengenyam seluruh jatah rezekinya. Jadi ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ada di Sahihul Jami'. Jadi untuk apa persaingan dunia yang melelahkan? Nggak perlu, kita tinggal aja. Untuk apa persaingan? Untuk apa kekhawatiran? Untuk apa keserakahan? Untuk apa ambisi? Apalagi sampai kita perebutkan. Semoga ini bermanfaat buat kita semua, khususnya untuk saya sendiri. Apabila benar datangnya dari Allah, apabila ini salah adalah kebodohan saya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.